Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Gejo di channel Akar Tangkal. Nah kali ini gue mau ngobrol nih sama servis advisor terkait arus korsleting atau arus pendek ya, korsleting atau arus pendek yang terjadi pada motor. Nah gue tuh bingung sebenarnya kenapa sih di perusahaan ya dalam hal ini motor Yamaha nggak ada gitu. Gue baca di manual books terkait cara mengantisipasi arus pendek gitu kan, nggak ada ya. Nah gue nggak tahu nih apa penyebabnya, dan gue mau ngobrol-ngobrol aja gitu sama servis advisornya. Nah ini dia. Nah ini Pak, ini saya mau nanya-nanya nih Pak, tentang itu, tentang arus pendek. Kenapa sih nggak ada gitu? Atau dari Bapak sendiri ada saran gitu buat konsumen untuk bagaimana caranya mengantisipasi agar tidak terjadi arus pendek pada motor gitu? Bingung. Ya. Mau bertanya nih Pak, bagaimana caranya menurut Bapak aja nih ya. Soalnya saya tuh baca manual book, baca referensi, saya tuh nggak mendapatkan saran atau apa ya, semacam. Jadi untuk sarannya mungkin pertama berdoa untuk mengantisipasi tidak terjadinya arus pendek atau konsleting. Iya, bingung. Bapak bingung kan ya? Soalnya kan saya juga sempat menemukan beberapa kasus nih di lapangan, sedangkan kasus yang terjadi di lapangan itu kan konsumen yang biasanya motornya mati akibat korslet itu kan macam-macam ya Pak. Macam. Terus kalau untuk mengantisipasinya mungkin tidak menggunakan eh, part-part aftermarket yang mungkin voltasenya atau ampernya melebihi dari standar. Untuk antisipasinya dari Oh, kelistrikan. biar nggak kelebihan beban. Oh, jadi menjaga kongslet lah, arus listrik, arus apa? Arus kongsleting, arus pendek. Nah, Tapi secara general susah juga ya Pak. Kan jadi mesti gimana gitu. Itu kan buat orang-orang yang suka modif mungkin. iya. Jadi kalau misalkan beli pengen lampunya ditambahin gitu, pakai relay, pakai klakson yang caang gitu, LED yang asal. Jadi maksudnya itu tuh secara spesifik kan. Gimana kalau misalkan ke konsumen yang di rumahnya banyak tikus gitu? Basmi tikusnya kan? Iya kan jadinya sarannya itu tidak ada yang umum gitu. Iya, iya. Jadi nggak bisa digeneralisasi gitu loh Pak, maksudnya. Benar-benar. Jadi kalau buat di teknisnya mah ya itu yang tadi satu, jangan menggunakan aksesoris atau part-part aftermarket dari kelistrikannya lebih dari voltase yang sudah ditentukan pabrik. Nah, untuk menjaga gitu, ya. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Mungkin nggak ada lebihnya ya. Soalnya di perusahaan juga, pihak perusahaan justru diadakannya sikring. Nah, Sikring itu untuk menjaga menjaga. supaya sifat utamanya tidak kongslet. Agar ketika korsleting tidak Langsung menuju ke part utama. ya, atau iya, jadi keburu di stop dulu gitu ya sama sikring. Jadi sikring yang kena. Jadi kan kalau ganti sikring murah. Murah biayanya. Jadi untuk ganti sikring itu lebih murah. Untuk part utamanya mungkin kalau misalkan kelistrikannya kena ke bagian ECU-nya kan berabe lumayan. Wah, mahal. Awis lah. Awis. Ya, jadi secara umum itu tidak ada, bahkan justru diadakannya sikring pada motor itu oleh perusahaan karena memang arus pendek itu sangat mungkin terjadi ya. Mungkin terjadi dan Tapi pada musim hujan, guys. pada musim hujan ya. Hujan itu bisa Iya. koplernya kan kayak gitu. Kadang-kadang ya nuka capit ku body. Bisa. Kalau musim hujan pasti untuk kongsleting emang mungkin lebih banyak sih. Lebih rentan ya. Rentan ya, iya.
Nah, itu aja teman-teman. Jadi pada intinya ya yang pertama sarannya itu kita harus sering-sering berdoa. Keduanya secara teknis ya seperti itulah ya untuk kalian yang suka modif atau kalian yang biasa standaran dan hanya sekedar menggunakan juga ya tolonglah di rumahnya di minimal jangan disimpan di garasi yang penuh dengan tikus gitu kan. Kadang-kadang kabelnya digigit tikus. Kita nggak tahu juga kan. Nah, intinya cuma bahwa arus korsleting ini adalah takdir. Takdir berarti ya, guys. Soalnya ada juga tetangga tuh yang tikusnya banyak. Di garasinya itu wah pabelit we nya cucurut gitu. Tapi aman. Malah di nadas mungkin ya Allah belum berkehendak bahwa iya, harus konslet. karena takdir untuk dia itu bagus. Jadi ya pada akhirnya bahwa arus pendek yang terjadi pada motor itu adalah takdir ya. Iya, iya. Ya mungkin untuk yang suka modif itu nasib ya, suruh siapa modifnya nggak pakai perhitungan gitu kan ya. Ya oke deh segitu aja dulu dari gua. Terima kasih Pak ya ini atas waktunya. Ya, sama-sama dan terima kasih juga buat gelang Wah ya ini keren dari apa itu Instagramnya aksesoris style The Adis Gallery. Wow. Thank you guys. Mudah-mudahan bermanfaat dan senantiasa memberikan ya manfaat tuh ya bergunanya rajeng gayanya style stile. Oke deh, thanks for watching. So sampai jumpa di video-video berikutnya. Gue Gejod dan Asep Riana sebagai Pepep. Kami berdua pamit mundur. Salam semakin di depan. Pokoknya jangan lupa subscribe YouTube channel Akar Tangkal. So bye bye. Ya, ini ditanya gitu mah. Matak eueuh ini dina buku kayaknya. Damereun emang kan hari di standar pegawaian mekanik mah SP7 cek kelistrikan. Tapi kan cek kelistrikan eta bisa ditujukan kudu ngecek wae soket anjing waduh kan gitu. Dia ya ulang we mah ngehe. Nya sok mah Konsep tawadah heula. Heeh. Pantu jauh aja. Gitu jauh sarua di mana. Matak anger kudu dilakukan pemeriksaan kan. Iya, masa acan dipariksa kumaha carana orang mengantisipasi meh kejadian. meh kejadian mah nyamperkeun meureun salah satuna guys. Kadoa.